selamat datang di Catatan Mahasiswa, podcast yang membawa kamu dalam perjalanan unik ke dalam dunia perkuliahan dan kehidupan mahasiswa. Nah, pastinya kalian akan termotivasi dengan kisah dan cerita dari mahasiswa-mahasiswa yang akan kita ajak ngobrol. Let's join on Catatan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Saya Nurul Fatihah sebagai host di acara podcast Catatan Mahasiswa. Oke, selama 20 menit ke depan di sini saya akan memandu berjalannya podcast Catatan Mahasiswa kali ini. Jadi, simak terus ya, jangan skip. Tak lupa saya di sini akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat keren sekali dan pastinya mempunyai kompetensi di berbagai bidang terkhusus di kepramukaan. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita. Silakan. Halo. Halo. Oke, halo. Apa kabar Kak Putra? Halo, alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Kak Putra bisa perkenalan dulu kepada teman-teman. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Saya dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam dan saya alhamdulillah sudah memasuki di semester 5. Begitu, Mbak. Oke, kan Kak Putra ini ikut di UKM Racana ya, Iya. namanya. Iya. Nah, apa sih itu Racana dan ada kegiatan apa sih di dalamnya? Oke, jadi untuk Racana sendiri itu lebih ke beberapa kumpulan dari reka yang menjadi satu, yaitu Racana. Nah, Racana itu lebih ke dalam kumpulan dari berbagai anggota kepramukaan, gitu, Mbak. Lalu untuk gerakannya ya tetap gerakan pramuka. Lalu untuk kegiatan ya tadi, Mbak. Untuk kegiatan tentunya ada banyak sekali, dari penerimaan anggota, dari HUT atau ulang tahun dari Racana itu sendiri. Ada juga kalau kita itu nyebutnya di Racana Sahabat, kalau ulang tahun kita juga datang dan lain sebagainya. Ada banyak, Mbak. Itu di Kudus ada organisasi yang sendiri, tak Racana Kudus gitu. Kalau untuk Racana di Kudus itu yang aktif ya, Mbak. Iya. Yang aktif itu ada 2. Yang satu IAIN Kudus sendiri, yang satu itu dari UMK. Gitu. Oh ya, selain kakak ikut Racana ya, UKM atau organisasi apa aja sih yang kakak ikuti selama di dunia perkuliahan ini? Oke. Untuk berbagai organisasi yang di kampus, terutama saya untuk khususnya di UKM Racana aja gitu, Mbak. Tapi untuk di luar kampus, alhamdulillah saya ikut juga di Karang Taruna gitu. Jadi lebih fokus ke kedua organisasi itu. Oke. Terus sejak kapan kakaknya ikut UKM Racana ini? Kalau untuk menjadi anggota tentu saja sewaktu itu tahun 2021 waktu corona hampir selesai ya, saya ikut mendaftar di UKM Racana karena saya ikut pramuka itu udah dari SMP ya, begitu. Dari SMP, SMK dan alhamdulillah lanjut di kampus ini gitu. Berkelanjutan ya? Iya, terus Keren berkelanjutan. sekali. Terus ada pendampingan sertifikasi itu yang bagaimana ya, Kak? Oke. Kalau itu saya nyebutnya itu sebagai sertifikat mengajar lebih ke gitu, Mbak. Jadi untuk di UKM Racana sendiri itu lebih ke mengajarkan dan membimbing para calon untuk pelatih dan pembina di bidang pramukaan. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut ada beberapa tahapan. Yang pertama ada KMD sendiri. KMD itu kursus mahir dasar. Itu digunakan untuk seluruh pembina yang akan mengajar di salah satu pangkalan. Lalu kalau ketika sudah lulus KMD, lalu lanjut ke KML. KML itu lebih ke tingkatan atasnya lagi. Itu hampir sama untuk melanjutkan yang KMD tadi. Akan tetapi untuk di KML ini lebih difokuskan di administrasinya, begitu. Lalu untuk menjadi pelatih dari pembina sendiri itu ada yang namanya KPD. Nah, KPD ini khusus untuk seluruh pembina yang akan menjadi pelatih di suatu, kalau saya nyebutnya itu di Kuarcap atau kabupaten, Mbak, begitu. Lalu untuk
selanjutnya ada KPL, itu sama seperti lanjutan dari KMT ke KML itu Mbak. Jadi ada, kalau kita nyebutnya itu ada sertifikat untuk pengajar, jadi resmi dari Kuarcapnya atau dari kabupaten langsung begitu. Berarti itu udah dianggap anggota Racana gitu. Kalau anggota Racana, Ya. Kalau anggota Racana sendiri untuk fix menjadi anggota itu ada sertifikat yang ketika sudah mengikuti namanya PTR OPP atau penerimaan tamu Racana dan operasi dan orientasi pramuka Pandega begitu Mbak. Jadi untuk kegiatannya itu ada 3 hari 2 malam gitu. Kayak makrab gitu. Ya hampir kayak makrab gitu. Oke. Terus gimana sih trik agar bisa bergabung di Racana sendiri? Trik. Untuk trik sendiri itu sebenarnya nggak ada ya Mbak. Untuk itu lebih ke kemauan diri kita sendiri, untuk niat diri kita sendiri. Niat kita lebih untuk berkembang dan untuk menjadi lebih mencari pengalaman baru begitu. Terus mengapa mahasiswa baru nih direkomendasikan untuk bergabung ke Racana? Oke. Untuk itu kami merekomendasikan ada beberapa banyak UKM dan UKK di kampus tentu saja. Tapi tentu saja saya dari Pramuka sendiri merekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun kalau di Racana itu maksimal semester 3 Mbak. Jadi misal tahun ini nggak ikut, tahun depannya masih bisa ikut tapi yang semester 3. Nah, itu kami rekomendasikan untuk silakan bisa ikut di UKM Racana kami. Tentu saja ada berbagai banyak kegiatan, pengalaman dan juga berbagai banyak ilmu dan relasi yang bisa kita dapatkan di situ. Tidak hanya untuk berkegiatan, kita juga biasanya datang ke kampus-kampus di luar Kudus Mbak. Seperti biasanya kita ke Semarang, Jogja, yang paling jauh kita pernah ke Madura Mbak. Madura kita berangkat ke sana bareng-bareng. Kita niatnya juga untuk silaturahmi yang ada kampus Racana di sana juga. Kita juga bahasane healing gitu ya Pak. Oh iya. Healing sekaligus ya untuk senang-senang begitulah. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa didapatkan di Racana. Selain kegiatan mengajar, kegiatan jalan-jalan dan pengalaman, kita juga untuk membina beberapa calon-calon pembina yang akan siap untuk mengajar di berbagai gugus depan. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa kita dapat atau manfaat setelah mengikuti kegiatan UKM Racana ini? Oke, untuk manfaat bisa kita dapatkan tentu saja relasi yang banyak Mbak. Relasi seperti yang saya katakan tadi, kita untuk di Racana tidak hanya di dalam kampus saja. Kita bisa bermain-main di luar kampus seperti yang saya katakan tadi untuk mengikuti kegiatan HUT di kampus lain. Dan juga kita bisa mendapatkan yang namanya pengalaman untuk kita mengajar di berbagai gugus depan atau di berbagai sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya begitu Mbak. Untuk manfaat lainnya kita juga menambah pengalaman, untuk menambah ilmu di bidang pramukaan itu tentu saja paling yang penting gitu Mbak. Berarti seperti kayak studi banding gitu Racana. Kalau studi banding kita lebih ke menghadiri acara ulang tahun, kayak seneng-seneng bahasanya kayak makrabnya sana. Kalau mengadakan ulang tahun hajatan kita ikut datang ke sana begitu. Oh gitu ya. Nah yang terakhir nih, bagaimana cara kita mendaftar ke UKM Racana tersebut, dan mungkin ada motivasi dari Kak Putra untuk mahasiswa baru atau mahasiswa lainnya. Oke. Untuk cara mendaftarnya tentu saja kita buka itu ada namanya kegiatan PTR OPP dan Diklat atau penerimaan tamu Racana, orientasi pramuka Pandega dan pendidikan dasar gitu. Untuk menjadi anggota pramuka Racana yang sah tentu saja harus mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai selesai. Berarti itu ada tingkatannya ya. Kalau ikut satu aja gitu yang pertama berarti nggak jadi anggota. Bisa dikatakan jadi anggota, tapi anggota yang belum lebih ke anggota bersyarat begitu Mbak. Bisa, tapi nanti adalah syarat khusus untuk bisa memenuhi supaya jadi anggota. Nah, setelah mengikuti kegiatan tadi, nanti di Pramuka Racana sendiri ada yang namanya uji SKU Pandega atau syarat kecakapan umum.
seperti yang saya kenakan ini Mbak, ini namanya STKU. Kalau yang dipakai TKU, kalau SKU itu lebih ke ujian-ujiannya begitu. Nah setelah mengikuti kegiatan PTR tadi beberapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan minimal, itu nanti akan diadakan uji SKU untuk mendapatkan TKU ini. Kalau sudah mendapat ini, bisa dikatakan anggota yang sudah pramuka Pandega resmi seresminya begitu Mbak. Oke, berarti gimana tadi motivasinya untuk teman-teman? Oke, untuk sedikit motivasi dari saya untuk teman-teman yang mungkin ragu ataupun masih mikir-mikir untuk mengikuti berbagai UKM, tentu saja berbagai UKM itu memiliki sisi positif atau untuk memiliki tujuannya masing-masing Mbak, tentu saja. Ya, Nah, benar banget. untuk di UKM Racana Sunan Kudus Robiah Al Adabiyah itu sendiri jangan takut untuk memulai. Ketika kita sudah memulai, jangan takut untuk menyelesaikan. Iya. Nek basa Jawane wis darung teles sekalian jebur gitu Mbak. Jadi kalau kita sudah memulai sesuatu, kita jangan ragu untuk melanjutkan dan jangan ragu untuk menyelesaikan. Begitu sedikit dari saya. Oke. Wow, keren banget ya teman-teman. Kita beri aplaus untuk Kak Putra. Motivasinya sangat memotivasi banget tentunya. Wow, sangat bagus dan keren sekali ya tentunya pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh Kak Putra. Kagum-kagum. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast Catatan Mahasiswa episode Putra Si Mahasiswa Racana adalah isi hari-harimu dengan kegiatan yang bermanfaat dan bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, tidak harus dalam bidang pramuka, mungkin dari bidang lain yang tentunya dalam hal positif dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Catatan Mahasiswa selanjutnya. Bye-bye.